Marilah kita memulai episode ini dengan berkata Fuck SM. Wow. Sangat statementnya Padahal gak nyambung sama isinya. menakutkan ya. Tapi ngomong-ngomong kemarin kita emang kena prank sih yang sengan itu ya. Kayak udah rekamannya buru-buru. Udah same day edit. Terus 3 jam kemudian dia announce keluar anyway. Udah gak mau dibahas lebih lanjut. Gue udah gak stan Rise sekarang. Gue stan yang lain. Iya. Enggak. Gimana kalau kita stan kompetitornya aja? Ada kompetitornya siapa? Tuas. Zero Base One dong. Zero Base One. Iya. Emang mereka pernah ada di satu kategori yang sama? Sohee kan bestiannya siapa lagi namanya? Hyunbin. Hanbin, aduh maaf ya. Parah banget lu gak tahu. Bestian dia, iya. Oh gitu, gara-gara MC kan? Gara-gara MC. Oh iya. Nah. Itu kan bertiga kompetitor tuh, Boy Next Door, Zero Base One, Rise. Tapi Rise kompetitornya sehat ya. Orang-orang kan pasti fans beranggap kayak, kalau kompetitor tuh kayak sesuatu hal yang kayak mesti sikut-sikutan. Padahal tuh lumrah aja. Iya. Lumrah karena ini nggak hype sebenarnya. Kalau udah sama hype kayak nggak lumrah, udah kompetisinya udah Iya, sikut-sikutan ya. Ini karena kita kemarin kita nggak datang sih ke konsernya, tapi Zero Base One baru abis konser. Ini big konser pertama ya di Jakarta ya. Iya, konser tunggal pertama. Jadi kita mau ngomongin soal konser sama tadi dia bilang dia bukan perwakilan Zero sih. Dia Mon Bebe. Oh, dia Mon Bebe. Iya, Mon Bebe. Ini rekan Mon Bebe-nya Dika. Iya. Ini Omf kalau di bahasa Twitter Omf nih Omfku. Omf kamu. OMF. Iya. Omf. Kita perkenalkan Rifan. Salam. Iya. Ini pendengar setia ke Koreaan loh. Oh ya, katanya dia itu ya sering ngasih cendol ya? Iya sering. Sering ngasih cendol. Sekarang belum topoki tapi belum. Iya belum. Oke, dan dia juga kenal lo dari Kos Kaki Bau lagi. Malu gue jadinya. Makasih lo Rifat, dan kita satu alma mater. Panjang. Gimana konser kemarin? Kenapa lo memilih untuk menonton? Mungkin dari awal dulu. Emang lu suka Zero Base One? Emang lu Zero Base banget? Kayak kemarin dia tuh nonton Ricis juga tuh yang Rise. Padahal gue bilang, emang lu se-Bryce apa lu bisa nonton Rise gitu? Sedangkan gue enggak nih gitu. Dia lebih punya uang sih. bukan lebih Bryce sebenarnya, lebih ada uang. Gue Ayu yang udah se-Bryce ini kayak nggak dapet preskon. Iya, kenapa sih mau beli konsernya Mechima? Kan Mechima kan problematik. Dari ini yang Zero Base One dulu. Iya. Emang lu ini? Emang lu Zeros banget. Sekaligus klarifikasi Jadi mohon maaf sebelumnya nih ditarik aja kan mikrofonnya nggak apa-apa. Mohon maaf sebelumnya nih ya. Sebelumnya punten banget ya. Kalau ahensi harus suka pakai kata punten dulu ya. Punten banget ya. Sebenarnya mungkin karena lebih senang sama K-pop, jadi apa aja juga dieksplor. Nah, salah satunya adalah yang lagi seru adalah Bezir. Boy Next Door, Zero Base One sama Rise. Anak-anak zaman sekarang itu ngomongnya Bezir kompetitor itu. Lucu ya Bezir ya. Iya, BZ1R gitu kan. Kan Zero Base One kan. Tuasnya enggak masuk. Nah kan Tuas tuh baru tahun ini. rookie-nya. Bezirut. Oh enggak ya, enggak. Oh tahun ini. Masa sih? Iya, makanya. Jadi dia mama dia juga. Iya, di mamanya kan Tuas sama Ailit. Iya. Rookie-nya. Nah, kalau zaman tahun kemarin itu Bezir. Ih, keren. Pas di GDA itu ya Bezir. Betul. Oh enggak, GDA Rise gak ada. Mohon maaf. Oh, Rise enggak. GDA enggak ada SM sama sekali. Enggak ada nominasi. Oh, nominasi ada kan, tapi enggak menang kan. Iya, tapi enggak ada. Oh, konflik tuh GDA sama SM. Iya, betul. Karena enggak ada SM sama sekali sih. Ya itu kan emang yang GDA kemarin award buat hype anyway. Iya. Bukan saya ya. Bukan saya. Karena saya yang menjalankan acaranya ya. Saya tahu. Nah terus jadi kan emang seneng nih sama Fifth Gen ini kan. Nah jadi ngikut itu tiga-tiganya sebenarnya. Emang gak sebris itu, gak sebonedo itu, gak se apa ya? Wonder kan, gak sewonder itu. Tapi seneng nih sama ketiganya. Suara lo enak banget tuh kan nih. Suara lo enak banget karena gue pakai headphone. Iya kan tuh. Apa istilahnya tuh? Bulet ya? Bulet istilahnya. Empuk gitu ya. Suara-suara penyiar radio yang tuh kan. Banget gitu. Thank you ya. Selamat malam ya. Nah, kita aja belum perkenalan dulu Rifat kan. Iya Rifat. Betul. Nah ini sekalian nih kenalan gitu ya. Jadi kenalan dulu dong. Kalau semuanya gue Rifat, gue sebenarnya ordinary people aja sih moods-nya.
Anin yang Dita gitu ya. Ordinary people. Iya, ordinary people aja. Cuman memang senang sama mengobserv segala macam yang ada di K-pop gitu ya. Karena memang senang sih sebenarnya nggak cuma K-pop doang, tapi semuanya related to Hallyu sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita kerucutin kenapa masih suka sama K-pop, kenapa gitu? Padahal udah dihianati berkali-kali Siapa gitu yang ya. menyakitimu, Fat? Kalau misalkan Mon Bebe juga pasti tahu dong ya. Gitu yang menguatkan persahabatan kita tuh Wonho keluar. Iya. Bukan dihianati sama membernya, dihianati oleh realita K-pop gitu. Right. Oke. Kan sekarang makin banyak ya kayak jangan percaya sama Korean man gitu kan lagi happening banget. Kalau sekarang kayak kalau suka sama K-pop BAU aja, business as usual, nggak usah ya. BAU. Kita sejak since the beginning of this podcast emang selalu kayak gitu. Tapi ya. Tetap aja kebawa baper ya. Nggak apa-apa, itu valid kan juga manusia. Nah, terus kenapa suka Zero Base One? Karena suka Boys Planet. Ngikutin Boys Planet. Terus ya udah jadi seneng nih sama member-membernya. Kebetulan waktu itu bikin konten juga dari si Boys Planet itu. Yang di Zero Base, yang member yang di debut di Zero Base One pick Rifat semua atau ada yang kayak Enggak. Oh iya? Enggak debut. Satu pun? Enggak. Oh wow. Tapi basically emang enggak one pick, apa ya? Istilahnya tuh enggak kayak gue pengen banget si ini debut. Ya enggak lah, yang penting nonton aja. Terkenal aja deh, dapat duit aja. Mereka kayak gue sayangnya cuman ya udah, gue sayang sama lo sebagai idol aja, enggak gue harus kayak sampai lo harus menang ini. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Tapi si 990 Base One-nya itu gue suka, bukan yang kayak dia nggak pantas debut deh. Nah, gue nggak ada beef. Atau iya, walaupun yang lu pick nggak debut tapi lo tetap bisa menikmati Zero Base One ya kan. Bener, ya. Karena beda sama Survival sebelumnya ya, produce lainnya. Gue kadang bahkan jangan di final line up-nya deh, di baru semifinal gue kayak masa sih yang itu masuk semifinal gitu kan. Nah, kalau di Boys Planet gue nggak ada beef sama sekali, sampai 28 pun gue nggak ada kayak ya udah mereka deserve. Okay. Wise sekali ya. Karena trennya tuh beda. Sehat ya. Bagus. Harus seperti trennya ini. berbeda, maksudnya dari culture fandom pas di produce-nya sama pas di Boys Planet-nya, atau gimana tuh maksudnya? Enggak, tren cetakan agensinya. Jadi trainee-trainee-nya tuh udah siap debut menurut gue. Yang di Boys Planet. Bukan yang mentah banget. Karena kalau ini produce kan masih ada yang kaku banget tuh. Siapa sih tuh yang dulu sempet yang viral gara-gara fancamnya dia kaku banget. Gue lupa lupa namanya dia. Di Boys Planet tuh gue ngerasanya wah ini mah udah siap aja, tinggal kasih star factors, kasih lucky charms gitu ya istilahnya. Di make upin, touch up dikit udah. Di push dikit sama marketing push udah pasti. Siapa yang paling menurut lo yang paling kena marketingnya dari member Zero Base One yang kayak center of the center gitu? Aduh, sensitif banget kalau audiens Korean kan santai, enggak? Iya, sebenarnya ya center dari Zero Base One gue mengakui yaitu Jang Hao ya. Sorry kalau pengucapan gue salah karena gue sering banget di. Jadi gue juga kadang ini jadi bukan Jang Hao doang, tapi berkali-kali gue bikin konten kalau gue salah pengucapan nama tuh kadang suka ada aja yang protes. Jadi yang salah tuh Zhang Hao gitu. I don't know, gue kan aksen Bandung ya. Ya udah Jang Hao ya. Jang Hao. Kalau yang benar gimana? Ya menurut mungkin mereka? Jang Hao juga benar. Kayak kadang gue ngomongnya Zhang Hao. Iya, gue juga baca dalam hati Zhang Hao. Tapi katanya Jang Hao gitu. I don't know, gue gak bisa Mandarin ya. Jadi sorry banget. Audiens ke Korea ini kok mature. Jang Hao sebenarnya menurut gue juga deserve ya. Menurut lo deserve berarti ada tapinya dong tuh. Nah, tapinya adalah perdebatannya tuh panas banget di Boys Planet sehingga menyebabkan tekanan dari masing-masing member supporternya gitu ya. Fans-fansnya tuh kenceng banget. Tahu lah ya, katakan survival show ini bukan kali pertama lah, bukan hal yang baru di survival show yang solo stand-nya atau bahkan mungkin nyerempet ke AG tuh kencang kan dari zaman. Nah, iya kan gitu kan. Chang Hao. Oh, Chang. Enggak sampai C, antara C sama J gitu. Iya, enggak Jang juga tapi Chang Hao. Tapi enggak yang Z gitu. Kan bahasa Mandarin susah. Iya, kan apa sih? Iya, udah lanjut. Nah, terus
Jadi gue ngerasanya juga sering banget tuh perdebatan kayak senternya ini, senternya itu, senternya ini. Karena dua negara itu, dalam artian negara fansnya Jang Hao sama Song Han Bin tuh gede banget, sebanyak itu fansnya. Jadi kalau berantem tuh kerasa. Iya. Kau waktu itu kan inget nggak yang bikin? Kita pernah ya ada episode shit, yang episode banyak banget yang kok nih yang di DM kok ngomongin Zero Base One mulu nih, kayak lebih ke mistreatment, sampai yang bikinin sheetnya ini yang paling banyak, paling gelis schedule siapa gitu, yang paling banyak schedule-nya Hanbin gitu. Niat banget ya. Tapi itu emang pengaruh dari kayak tadi Rifat bilang ya, kayak ya marketing manajemennya aja gitu gak sih, atau emang kayaknya emang udah kultur yang dipupuk sama kalau lu survival show udah pasti lu akan relay ke satu orang doang ya, jadi jadi Zero Base One tuh bukan, gue merasa lebih banyak fans solonya, tapi karena dia under Zero Base One aja, bukan fans yang satu grup gitu loh. Gue merasanya gitu, bener gak sih? Survival show Mnet menurut gue cetakannya bakal akan seperti itu sih trennya. Jadi kalau tadi udah yang center banget, terus kalau yang underrated menurut lo? Wah, ini tricky banget kalau ngomongin underrated, karena mau skala apa nih? Apakah skala Korea, Indonesia, internasional? Karena itu beda-beda tuh, kayak nuance gitu loh. Kayak misalkan kalau di Indo gue ngerasanya kadang Sok Matthew underrated, kadang Ricky underrated, tapi pas kemarin konser, Ricky banyak banget, ternyata Sok Matthew juga banyak banget. Jadi gue nggak ada measurement yang tepat untuk ngelihat ini underratednya atau gimana gitu. Mungkin nggak ada yang, mungkin kalau misalnya levelnya Hao sama Hanbin, oke lah mereka ada top 2-nya, maksudnya member sisanya tuh nggak ada yang terlalu timpang banget gitu ya. Oke, iya. Paling kalau mau Hao Hanbin udah bermember yang lain ya, sisanya kayak equal gitu. Ngerti gak? Kan kalau misalnya EXO, the least favorite-nya siapa? Misalnya Chen gitu. Tapi ya sama juga sih kalau misalkan tadi Rifat bilang kalau least favorite versi yang mana juga dulu sih ya. Gitu kan. Semuanya sebenarnya kayak gitu ya. Semuanya sih kayak gitu sih. Iya. Soalnya kan suka ada yang kayak ini dia tuh jarang tahu yang suka, tapi lu lihat dari kacamata apa dulu. Kalau lu ngelihatnya in a helicopter view tuh beda lagi. Tapi kalau emang lu kacamatanya gue stan Twitter, wah itu beda lagi sama stand TikTok. Ricky tuh FYP mulu gue ngerasa ya. Dua-duanya, dan gue ngerasa ya balikin lagi nih mau pengukurannya lewat apa. Pengukurannya pakai skala apa nih? Skala Richter atau skala Oke. Nah, topiknya kan kita mau ngebahas soal konser nih kan kemarin ya. Tadi pertanyaan gue sempat di awal, kok mau sih beli tiket Becima? Itu. Membership nggak nih? Kalau membership udah kita akhiri sampai di sini. Sini aja. Karena kita nggak support sama. Lo bukan om kita. Nah gimana? Gimana nih pas beli tiket ya? Pas tiketing gimana? War-nya parah nggak? War-nya nggak parah, tapi gue membership. Bukan gue. Pinjem. Gue pinjem. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau pinjem bayar berapa? Konsekuensinya gue nggak dapat soundcheck. Karena bukan kenapa? ID lo. Karena bukan ID. Ngaruh ya? Jadi lo cuman kayak dapat first beli tiket aja. Tiernya itu membership. Iya. Terus ke bawahnya biasanya kalau yang punya Weverse tuh ada Weverse membership. Iya. Ya, Weverse membership baru yang minjem membership Mechima. Ini ada tier. Oke. Yang minjem membership Mechima biasanya kadang-kadang bisa setara atau ekivalen dengan yang beli di Mechima Shop. Mechima Gue Shop. pernah beli di Mechima Shop, yaitu pas konser IVE. Itu Mechima Shop. Nah, nanti di bawahnya lagi ada tiket.com. Terus di bawahnya lagi ada Gensels. Gitu. Tiket.com di ininya ya, di hari yang pas barengan sama membership biasanya. Nah, tapi ada bawah lagi Gensels, ingat. Atau itu mungkin bisa sama juga sih. Pokoknya Gensels tuh yang paling bawah lah. Artinya paling bawah, QN-nya paling tinggi. Queuing number. Yes. Nomornya udah besar gitu ya. Kalau di Zero Base One kayak kemarin tuh 600 ke atas lah. Kalau kemarin QN 400. Jadi kalau mau secure 600 ke atas itu harus minimal membership, pakai membership ya? Iya, waktu di Zero Base One ya. Bentar, QN itu ntar aja kali ya. Nah, yang menarik nih yang pas lu minjem membership. Iya. Itu kan membership tuh setahun tuh 700 ya? 850 sekarang. Ya itu yang tahun depan naik. Yang kemarin tuh masih 700. Berarti lo pakai nama orang, lo bayar berapa tuh kalau minjem nama?
tergantung kesepakatan sama temen lu ya. Oh tapi itu kalau berarti gue itu sih karena enggak. karena itu teman. Temen Tapi kan suka ada jasa membership. Betul, nih. ada. Itu biasanya kena, lo tau nggak? Berapa ya? 150-200 kayaknya. Gila anjir lumayan juga ya. Sih. Tunggu gue membershipin, gue jual tuh. Betul, biasanya suka ada yang di rental. Tapi enggak. Gue tetap nggak Tapi lu mendukung kapitalisme lu. Gue tidak mendukung lo untuk memberikan uang ke Mechima sih, kayak ya ampun. Makanya haram jadah gitu. Nah berarti lu login pakai akunnya temen pas itu. Jadi kalau War pakai membership Mechima itu pakai Google Form Kan doang. Google Form untuk tahun ini, untuk tahun ini. Jadi cuman kasih data nama temen gua. Pemilik membernya aja kan. Oh gitu. Tapi katanya kan tahun depan mau pakai sistem, makanya harganya naik. Oh gitu. Alasan. Kirim dulu tuh di orang. Beda topik. Nah pas nge-war, oh berarti karena nge-warnya bukan yang tiketing pakai platform tiketing itu, jadi cuma isi form. Betul. Ya itu jatuhnya nggak nge-war dong ya? Karena udah membership, ngapain nge-war? Tapi itu war-nya war QN. Jadi gua tuh ngisi, gue lupa jam berapa, misalkan jam 16.00 nih ya, itu dibuka. Nah gua tuh keisinya di 16.01 lebih 16.01 lebih 4 detik. Waduh. Itu gue dapetnya 400. Tapi 400 depan ya. Karena kan gue non SC. Temen gue 16.00.04 dia dapat QN-nya 4. Itu cepet-cepetan. Dari sekian gitu detik aja udah 4 orang isi. Wah anjir. Oh berarti bener cepet-cepet. Berarti si Mechima itu ngambil dari yang masuk kali ya, yang dari G-formnya itu ya urutannya. Oh wow. Tapi kalau kemarin katanya yang Zero Base One diselang-seling sama yang Weverse membership. Berarti kalau Weverse membership tuh lebih murah. Berapa? 250. Itu tapi khusus untuk Zero Base One doang kan? Oh 250. Terus berarti yang Weverse membership juga isi form? Iya. Oh isi form juga. Oh gitu-gitu. Oke. Nanti kayak gue karena berarti kalau membership itu intinya udah nggak perlu war tiket, karena tiket udah ada jaminan dapat tiket gitu kan maksudnya? Atau enggak juga? Kayak lebih ke QN. Lebih ke QN. Lebih ke QN. Tapi ada kemungkinan yang membership nggak dapat tiket? Ya kalau habis. Tapi kayaknya nggak pernah deh. Intinya kenapa membership itu adalah QN. Orang-orang tuh ngincer QN, ngincer deket. Ngincer paling deket panggung. Itu berdiri kan loh. Berdiri. Ya, itu. Kita lihat aja nanti Seventeen. Wah itu perangnya gimana tuh, berdarah-darah. Lo tadi bilang QN-nya 400. Dari QN 400 itu ketika lo masuk ke venue, view lo gimana? Se-works apa QN 400 itu, setidak works apa? Works a lot lagi. Gue deket banget sih. Iya itu gue liat fancamnya 400 itu dekat. Beneran maksudnya pas kita ngantri itu beneran sesuai QN ya? Sesuai. Kalau Mechima tuh cukup tertib sih. Jadi meskipun banyak yang ya misu-misu gitu ya. Gue pernah di promotor lain untuk masalah QN, Mechima tuh cukup agak cenderung sedikit lebih tertib. Oke. Bilang aja tertib. Wah, kita nggak mau kadang-kadang nggak tertib. Oh, kadang-kadang nggak tertib. Misalnya, gue dapet QN 200, tapi gue baru bisa ngantri itu misalnya mendekati jam open gate lah. Apakah gue masih bisa nyerobot antrian itu atau gimana? Kalau mereka udah berdiri, itu nggak bisa. Karena udah ada aturannya di Mechima. Kalau misalnya udah disiapkan berdiri dan mau masuk venue dan lo telat, lo ke belakang. Terlepas dari QN-nya berapa. Makanya apa gunanya dong? Enggak, makanya di sebelumnya kayak kemarin. Jadi alurnya itu ketika gini ya, udah masuk ke holding, terus kamu kalau mau foto-foto di fan zone, sok foto-foto. Nah, kalau bisa abis udah beres, kalian mau makan dulu boleh, tapi abis itu kalian duduknya ngantri sesuai QN. Duduk dulu aja nggak apa-apa. Nah, kalau udah sama abangnya disuruh berdiri, nah itu saatnya udah di lock. Gitu. Nah udah berdiri itu tapi belum maju ya. Berdiri itu ada sekitaran nunggu beberapa menit, bahkan mungkin setengah jam. Habis itu baru maju. Karena kemarin pun itu udah berdiri dan gue panik, gue belum duduk. Jadi gue langsung kayak buru-buru. Tapi untungnya masih bisa karena itu baru mau berdiri pas di bagian section gue. Oh itu rules itu ada di venue-nya atau memang itu seingat gue masih baru-baru ini deh aturan itu. Karena chaos gara-gara I don't know itu apa, tapi katanya pas Treasure. Jadi akhirnya aturan itu diberlakukan sama Mechima. Karena menurut gue lu QN untuk festival tuh memang tricky sih. Maksudnya gimana ya? Kan pasti lu akan chaos lagi tuh di dalam venue-nya ya. Maksudnya apa gunanya gue punya QN? Maksudnya QN kan seenggaknya udah secure. Oh gue mungkin akan di depan-depan. Tapi ternyata kalau gue telat ternyata gak ngaruh juga kan. Beda kalau lu duduk kan anyway gak akan lu dudukin juga kan posisi gue. Itu ya tapi enak gak enak juga ya.
iya ya, nggak pernah beli Mechi masih. Jadi iya. Gue baru tahu ternyata sistem Q&A itu beneran di strict 1 sampai 400 tapi ya lu harus ngantri di duduk. Jadi emang ya ada waktu-waktu tertentu yang kayak lo boleh masuk di menit di jam yang mana lo boleh nyelak di jam yang mana. Kalau udah di jam segini atau udah ada perintah untuk berdiri lo nggak boleh masuk lagi gitu kan. Betul. Bagus. Bagus lo kayak nggak ikhlas gitu. Enggak, emang nggak ikhlas. Iya. Soalnya waktu pas kalau di Singapura terakhir gue nonton EXO yang beli tiket itu masih bisa nyelak. Even kayak udah mau masuk pemeriksaan nih, lo masih bisa nyelak gitu kayak. Tapi lo ada QN-nya? Ada QN. Gue nomor segini nih, sorry lo nomor berapa gitu. Jadi lo masih bisa nyelak. Tapi itu mungkin juga culture penonton juga kali ya, beda juga kali ya. Right. Gue sampai seumur umur kayak belum pernah konser yang QN gini deh. Karena Monsta X kapan konser di Indonesia, Kak? Itu sih pertanyaannya. Iya, gue kayak lo kurang ngefansnya terlalu edgy sih idolanya. Lo harus yang Seventeen, harus yang aku mah One Harmony sekarang. Nah, itu juga pertanyaannya kapan tuh bisa konser skala lebih besar gitu. Right, oke, terus udah dapat Q&A dan segala macam. Nah, gimana? Prepare buat konser lo tipe fans yang kayak gimana? Tadi off the record sebelum kita mulai kan lo sempat ngebahas soal culture fans yang sekarang gitu, yang baru. Nah, apa sih? Kita sebagai fans tua nih kayak kita pengen tahu. Lo persiapan lo dandan ganteng gak atau lo udah udah hire MUA sendiri nih pas hari lo tipe yang ngikutin dress code enggak atau yang gimana gitu. Oke, ini menarik karena dari berbagai macam konser yang gue datangi di tahun ini, tema gue buat di Zero Base One adalah FOMO, mengikuti arus. Jadi gue tuh sebelumnya kan gak peduli. Bahkan seringnya dadakan aja gitu, kayak pas IVE atau RISE, dadakan aja, gue gak kepikiran outfitnya apa, mau bawa apa, gas lah. Nah, untuk yang Zero Base One, coba deh sekali gue pengen tahu, sekalian observe kayak gimana sih sebenarnya anak-anak ya kaula muda ini tuh gimana sih ngonser tuh. Gue mencoba tradisi-tradisinya, yaitu adalah dengan dress code. Nah, dress code-nya adalah biru muda, sky blue, gas. Itu ditentuin promotor atau fanbase? Fanbase. Oh, fanbase. Oke. Nah, biru kan dan putih sih. Bentar. Gue pengen nyelak sebentar. Jadi sorry banget, kemarin pas untuk Zero Base One ini kan itu udah wawancara ya sama Zero Base One. Terus temen gue nanya, kasih ide dong dress code buat konser lo. Jawaban membernya apa coba? Lo nikmatin aja, gak usah ribet. Maaf banget. Itu siapa yang ngomong gitu? Tapi jawabannya ada di artikel Detik, lo baca aja. Eugene yang ngomong gitu. Ada di artikel. Jadi sorry banget, terus kayak oke, lanjut. Gue jadi kayak intrusif aja gitu, kayak wah gitu. Tapi ada nih off the record ya ide ya. Itu fanbase-nya juga berantem. Sebelum ada artikel itu, sebenarnya mereka kebanyakan fansnya tuh nggak setuju sama dress code yang dibikin sama fanbase-nya. Karena warnanya. Karena warna dari fanbase tuh sebenarnya birunya biru tua, biru agak ke navy-navyan, kayak albumnya Zero Base One lah, ada warnanya kayak gitu. Kalau di Pantone kodenya berapa tuh? Di Pantone, susah banget, nggak inget. Nah, tapi jadinya yang pas eksekusi lah kok jadinya biru sky blue. Ya karena itu emang kesukaannya mereka pastel gitu ya, kan ciwi-ciwi ya kebanyakan. So udah. Itu aja juga tapi ada menemukan jalan tengahnya kan, nggak apa-apa jadinya biru sky itu. Jadinya nggak apa-apa. Nah, lo gimana proses lo menuju ke sky blue itu? Mempersiapkan tuh ya. Cobain deh kita pakai outfit mana yang setidaknya nggak ribet gitu ya. Yaudah kita coba cari outfit member di suatu music show. Jadi gue nge-recreate salah satu member yang gue suka. Jadi namanya Park Gonuk gitu ya. Gonuk karena Mon Bebe. Ya. Jadi gue cari mana yang paling possible buat gue dan nyaman gue pakai. Ya, nggak mungkin dong gue pakai outfit yang idol banget, cosplay banget. Gue kayak nggak kayak pas datang konser IVE kan itu cantik-cantik gila ya. Ya itu gue suka banget pas IVE. Kostumnya kayak nggak kalah sama idolnya. Itu cakep banget. Nah, akhirnya gue coba ya udah pakai kemarin gitu ya outfit gue yang kemeja biru muda gitu ya. Terus gue pakai indasi, udah sama jeans. Kayak preppy gitu sih kalau gue lihat. Betul, preppy. Mantap, tapi gue tambahin aksen flower di sini. Kenapa? Karena emang konsep debutnya Zero Base One kan flower gitu kan, in bloom. Jadi ya udah gue tambahin itu. That's it. Gue kayak nggak repot-repot lah. Tadinya udah ngide mau apa ya, mau marine konsep or anything, tapi kayaknya kalau gue pakai kayaknya jadi anak buah kapal deh, ABK gitu.
agak merin gitu kan. Kalau Subin jadi gitu nelayan gitu iya. Lucu gitu kan, atau yang lain K-pop idol kan lucu gitu. Kalau gue kayaknya ABK ya jatuhnya. Anda terlalu Anda mah terlalu merendah. Tahu. Anyway, udah ya kan. Oke, terus apalagi nih gitu ya. Properti apalagi yang harus gue bawa? Lightstick kebetulan nggak mau sih gitu ya, lo nggak mau kapitalisme terbuat betul. Kapitalisme. Lo nggak beli lightstick? Enggak. Tapi Mon Baby ada kan? Enggak juga. Loh. Gue bilang masih loyalan gue lu hitung dah, gue udah bisa beli NMAX tau gak sih? 20 juta pertama. 20 juta pertama gue buat merchandise Monsta X, beli photocard album dan segala macam. Oke, lanjut. Terus gue ini bonekanya Zero Base One. Nih, tapi gue seneng nih dengan dia nih. Bonekanya Zero Base One ya? Apa? Ini apa boneka Zero Base One? Apa sih namanya? Zeroni. Itu kan sekarang kan lagi memang populernya kan karakter animal gitu. Tapi kalau beli yang apa? Kalau beli official berapa? 300. Lo beli official kan? Enggak. Oke. Gue setuju banget sama dia. Karena lo beli lo beli berarti lo bikin sendiri. Merajut sendiri. Cari aja di Oren, cari di Oren yang mungkin harganya di bawah itu gitu. Yang penting ada yang itu ya identitas itu. Dan kalau menurut gue nggak apa-apa di era dimana sekarang harga merchandise nggak masuk akal ini, nggak selama nggak bisa lu lu konsumsi, mesti beli yang official. Nih gue mungkin di awal-awal kayak naif kali ya kalau kita harus support nih beli official, kayak kesini-sini perekonomian yang lagi lusi kayak gini. At some point kalau lu mau emang lu cuma bisa belinya bootleg, it's okay kalau menurut gua. Iya. Dan lagi pula duit itu nggak ke artisnya toh. Apa? Kalau yang duit itu ya. Kalau yang emang iya. Kata lu yang ada mukanya doang ya ke artisnya. Kalau SM tuh yang ada mukanya doang yang ke artisnya. Ingatku IP-nya tuh kayak gitu beda lagi. Iya, itu pasti datang masuknya ke manajemen. Dipaksakan ya guys gitu. Tapi tas transparan ada dong. Itu emang udah pasti ada. Udah pasti ada ya. Emang punya ya. Udah punya. Invest ya. Emang dari awal kan waktu konser The Boys dulu emang harus banget tas PVC waktu zaman Covid kan. Jadi udah pakai aja itu, nggak beli lagi. Oke. Itu udah ada kan. Sorry. Oke. Nah, terus itu nggak mengganggu overall outfit lo kan? Dia sebelah banget. Gue bicara buat emang ganggu sih. Mengganggu banget. Sebenarnya gue juga kesel kenapa masih harus tas PVC. Karena di antara yang lain tuh cuman Mechiman doang yang masih PVC. Emang aja. Dan itu rawan copet gitu loh menurut gue. Apalagi kalau dari Cengkareng gitu kan berangkatnya. Tapi ternyata ada triknya. Ada aja yang pas di venue gitu ya. Gue lihat mereka nyelipin tas lipat gitu di tas PVC-nya. Jadi pas udah di venue mereka buka tas lipatnya. Iya. Ada yang seperti itu ternyata. Oke. Menarik gitu ya. Kemudian PC tentunya. Akhirnya gue beli PC Zero Base One di pop-up store. Waktu pop-up itu store. Di Zero Base One kan ada di ada buka. Iya. Waktu itu sempat karena sekalian konten. Jadi mereka ada pop-up store? Ada. Zero Base One only kan? Zero Base One only. Bukan Springboard. Enggak dong. Aku mah sama hype langsung. Beda level ya. Lanjut. PC-nya berapa sih harganya? Waktu itu trading card ya. Berarti random? Random. Jadi makanya itu ada dibikinin kontennya gacha gitu. Kalau PC berarti di bawah 100.000 dong harusnya. 100.000 tuh dapat 3 pada saat itu. Okay. Tapi random membernya. Oke. Dapat gunuk nggak gunuk? Bacanya apa gonuk? Gonuk ya. Dapat gonuk nggak? Dapat. Dapat. Terus ada yang trade juga kan. Jadi kayak udah pada pengen trade-nya ke Jang Hao sama Song Han Bin. Aduh. 1 banding 1.000 gak sih? Semua orang mau itu gak sih? Karena susah banget ternyata dapat PC-nya. Bisa akal-akalan week one gak sih? Iya, makanya ya Allah, guys kurang-kurangin guys. Ya berarti tipsnya adalah jangan ngefans sama pentolannya, ngefans sama yang lain. Ya. Jadi gampang dapatnya kan. Setuju. Abis itu persiapan beli PC. Kaholnya kan emang udah ada kan. Udah punya. Jadi pakai aja yang general gitu. General. Yang belinya di halte Transjakarta. Emang jual? Ada tahu. PC. Itu mah buat lu masuk kerja bukan kayak gitu. Enggak dong. Yang lucu-lucu, yang ada hiasannya. Oke, sorry. Itu kalau lu masuk kantor. Berarti seadanya. Kan konsep kita tadi sustainable, nggak boleh kapitalis. Itu support UMKM, pedagang kecil. Ya nggak apa-apa, guys. Tapi kan Poka Holder kan yang bikin juga UMKM, fan artis lokal. Nggak apa-apa, beli aja. Oke. Ya, lanjut.
Habis itu apa lagi? Tahol, terus udah sih. Udah. Itu aja. Nggak ada lagi yang bisa gue explore karena kayak Lightstick kan nggak punya. By the way tadi outfitnya udah ada punya kan, bukan harus beli kan ya bro. Oke. Cuman waktu itu belinya karena flowernya si flower doang. itu, alright, oke. Flowernya doang. Udah terus datang deh ke konser. Persiapan berangkat? Oh berangkat aku pakai open trip. Dari Bandung? Enggak lah dari Cengkareng ke BSD. Ini gue nyesel. Gue baru tahu ternyata ada open trip PP ke AIS BSD. Karena gue kemarin pulang Jejung 350. Naik Grab. Iya naik taksi. Iya kayak emang ada open trip dari Bekasi gitu? Katanya ada, bisa aja kalau gue nyari gitu. Itu open trip lu cuma berapa? 150 PP sampai kosan. Tuh. Dikasih freebies juga. Emang Anda pergaulannya enggak, emang ada yang kurang. bikin open trip Jejung. Ya siapa tahu. Tapi ini lu nggak cerita nih yang lucu di di grup open trip lu yang katanya, "Kak, aku boleh bawa ini gak?" Bukan, itu komun. Oh iya iya. Oh iya. Kalau di grup open trip bukan itu. Kalau misalkan jadi open trip berangkat dari kosan atau dari ada meeting point? Dari kosan. Dijemput ke kosan. Oh, oke. Keren juga. Sebenarnya kebetulan pakai mobil berarti kan? Iya, mobil. Sebenarnya banyak yang dari meeting point. Cuman kebetulan selalu di bagian daerah gue itu meeting pointnya tuh selalu deket dengan jadi kosan. Sejalan aja. Jadi ya udah, gitu ya. gue selalu minta kalau di kosan boleh nggak? Karena ya udah sama-sama aja. Oh ya boleh. Oke. Nah, kalau di grup-grup yang banyak anak-anak ini gitu ya, biasanya tuh kalau di komun tuh nanyanya, "Kak, kalau nggak bawa lightstick boleh nggak ya nonton konser gitu ya?" Atau misalkan, "Kak, kalau aku nggak punya freebies, nggak apa-apa nggak ya datang ke konser?" Jadi anggapan itu freebies adalah suatu hal yang wajib. Nah, kalau di grup-grup lain juga biasanya nanyanya, "Kak, aku maunya datangnya jam 9 di AIS BSD karena harus berburu freebies." Baik, AIS BSD-nya baru buka jam 10. Nah, tapi saya juga pas EXO dulu jam 5:30 kok ke AIS BSD. Itu tapi kan trennya beda. Belum ada Q&A, lu emang ngincer bariket kan? Enggak, emang karena Diandra sucks aja. Oh iya. Bukannya nuker tiketnya hari H juga kan? Bukan. Oh. Ya. Oh, berarti gitu. Ya, oke. Ada banyak project solo. Kalau project fanbase di konser-konser zaman sekarang gitu ya. Contohnya misalkan ada kayak bikin instalasi kayak fan cafe, terus project OOH atau kayak Videotron yang kayak gitu, terus kayak umbul-umbul, semuanya tuh banyak banget, semua dirayakan gitu loh. Per member kan tapi ada yang per member nih ya. Per member, ada yang shape, ada yang line, ada yang OT9 full group, ada yang misalkan kita tuh ada geng Mon Bebe Jompo misalkan, nah itu juga ada bikin sendiri. Banyak gitu ya variasi. Itu di venue. Sub fandomnya tuh gede. Di project untuk konser yang di satu konser itu ya. Itu bisa kita jumpai di sekitaran SBSD, Ion, di SBSD tuh ada ruko-ruko kafe-kafe di depannya. Yang mana mereka available space aja gitu ya. Betul. Buat mereka. Member yang nggak ada projectnya apa? Siapa? Semuanya ada. Oh semuanya ada, alhamdulillah. Bahkan ada yang bikin tweet Twitter festival kecap bangonya ZB1 karena saking banyaknya project-project yang bisa lo datengin di konser. Iya aktif banget. Yang Jejung nggak ada apa-apa Ron? Iya. Kayak udah gitu doang ya. Contribute ke salah satu project kah atau lo cuman sebagai penikmat aja? Hanya pengamat tentunya. Karena pakar. AIS BSD itu kemarin panas banget. Terus itu tuh venue-nya yang si solo project itu tuh bukan jauh lah. Harus ditempuh lagi. Iya. Jadi gue tuh sebenarnya pengen juga mengamati. Cuman karena gue bareng teman-teman gue jompo-jompo, jadi gue nggak bisa kesana. Padahal gue pengen banget sih kalau mau lihat for the sake of content aja. Iya, apalagi lo content creator ya. Pengen tahu emang kayak gimana. Karena itu gue temui ketika pas konser Unhypen. Jadi tuh umbul-umbulnya masing-masing tuh. Misalnya Jack sendiri umbul-umbulnya itu tapi itu Sonu bukan sendiri. Dari penyelenggara kan. Bukan, tapi di luar ya. Mungkin nggak boleh pakai di dalam kali ya. Di dalam mungkin harus yang official. Jadi dia di luar tuh. Ya, bener-bener ya per individu sekarang. Karena mungkin juga ini sekaligus meneruskan legacy dari waktu GDA kemarin. Di waktu di GDA kemarin itu yang dirayainnya tuh Janghao banget. Iya Janghao banget. Itu gua lihat. Maksudnya Janghao banget tuh di acaranya?
Enggak di projectnya. Oh venue-nya. Jadi kayak ada truk LED, terus ada balon-balon gede. Ada emang kejadian kemarin? Ada 3 dan yang ketiga tuh ada abang-abang yang bawa papan gitu. Iya bawa papan. Itu bawa Janghao. Iya Janghao. Itu dari Janghao Bar. Chinese fansite. Nggak usah ditanya. Chinese fans lah. Banyak banget duit ya. Oke. Ya. Melanjutkan legacy GDA di konser yang ini. Ya, jadi tapi kali ini lebih diverse ya projectnya, lebih ke banyak fan member ya, lebih ke almost semua member harusnya ada ya. Menarik. Misalnya kita mau masuk atau mau datang ke let's say exhibition itu gitu, kayak kita harus bayar kah atau cuma nunjukin tiket aja atau gimana? Nah ini menarik. Kalau misalkan ada yang project khusus misalkan dapat dapat hadiahnya itu merchandise-nya gitu ya. Syaratnya itu misalkan harus pernah ngevote member itu di Boys Planet. Salah satunya itu. Caranya gimana? Buktinya apa? Gue suka Pak Gonuk gitu ya. Gue harus nunjukin bukti gue pernah ngevote Gonuk waktu Boys Planet itu satu. Terus misalnya atau gue punya merchandise yang berbau Gonuk gitu. Like even that not official atau gimana pun. Yang penting ada. Wah gue nggak tahu ya kalau itu, gue cuma lihat sekilas pada saat itu. Okay. Mungkin official kali ya. Itu dan udah. Jadi nggak ada, bahkan nggak ada peraturan kayak harus ada tiket konser tuh, bahkan nggak ada. Ya tiket konser kayaknya enggak. Nah ini juga kalau tren sekarang tuh nggak harus nonton konser buat dapat hype-nya member atau grup tuh datang ke Jakarta BTW. Itu bisa jadi ajang apa ya? Bukan ajang ketemu sih. Mutual ketemu aja iya. Kayak kopdar juga ya. Kopdar iya. Zero Base One sold out nggak ya jatuhnya? Enggak sih. Enggak juga. Maksudnya kalau yang nggak. Kok bisa nggak sold out? Katanya menang Rookie of the Year. Iya. Soalnya albumnya kan 5 juta tuh. Soalnya Enhypen itu kan tiketnya sold out. Jadi yang orang yang nggak bisa nonton dia mau nyombong springboardnya aja. Enggak, jadi yang kan gue nggak ada relate sama ininya konsernya. Jadi yang nggak nonton tuh mereka masih ada activity yang di luar yang itu, umbul-umbul project mereka foto-foto di situ. Kayak kemarin Day6 di Surabaya kan gitu kan, yang yang nggak dapet tiket kan? Yang apa ada di luar semua. Di pinggir jalan terus nyanyi-nyanyi bareng gitu kayak iya. Seru sih. Nah, Monbebe nggak pernah berarti kayak gitu kan? Nggak pernah sampai hype-nya nggak pernah sampai mengular gitu pernah kan? Pernah ke Indonesia aja, alhamdulillah wa syukurillah. Karena Monsta X itu terlalu dini sih untuk menjadi sebuah grup, karena tren yang kayak gini tuh baru terjadi after COVID. Iya, padahal kan Monsta X juga survival kan. Gue mau foto di depan banner Wonho, telanjang dada. Oke. Kita balik ke Zero Base One. Dah itu abis itu is there another like new culture yang generasi tua ini harus tahu from the concert? Apalagi ya, freebies tentunya tuh itu such a big deal sebenarnya. Jadi semacam kalau Taylor Swift kan ada friendship bracelet. Iya. Ini tuh kalau sekarang kan emang bagi-bagi freebies gitu. Jadi kayak misalkan gue mutualan sama Dita, terus ya udah gue bakal kasih freebies gue ke Dita gitu ya atas nama Riva, dan lu juga gue expect lo balikin. Sebenarnya enggak secara explicitly gue expect gue harus balas freebies lagi, seenggaknya ada gestur sesuatu. Normnya tuh kebentuknya seperti itu. Ayo Allah, ini udah kayak bikin kirim-kiriman hampers di kantor. Betul, hampers. Kalau mungkin kalau di kita relate-nya hampers kali ya. Bener. Kayak kita dikasih hampers kayak aduh dikasih kayak mungkin ya itu tidak tertulis, tapi mungkin lebih baik kalau kita juga membalas gitu. Oh ternyata itu juga terjadi di freebies. Ya, jadi apakah ada keributan kayak dia tuh nggak dia gue udah kasih dia tapi dia nggak kasih balik gitu. Ada nggak? Ada yang lucunya adalah freebies itu di warin. Jadi gue juga baru tahu ya, gue cuma pengamat doang ya guys ya. Gue juga nggak tahu sebenarnya terjadinya seperti apa. Tapi karena fandomnya tuh gede banget, jadi dan memang itu official fanbase lah, atau nggak tahu official fanbase atau memang dia akun big account gitu ya. Aku nggak ngerti. Pas ngecek tuh, dia ada yang dapat war freebies ini nih. Oh berarti sampai sehebat itu ya, sepowerful itu dia sampai bisa bikin freebies terbatas dan di-warin slotnya. Tapi kayaknya itu nggak Zero Base One doang deh, karena sempat gue ngeliat atau sempat denger NCT Dream juga ada yang kayak gitu. Dan kita bisa, maksudnya kayak misalkan nih, gue tiba-tiba kepikiran, oke, ke Koreaan kita mau bikin freebies di next konser misalnya Seventeen gitu. Kita cuma punya 100. Kita memanfaatkan fandom popularitas kekoreaan yang nggak populer banget. Kita walaupun gue sama Dita nggak nonton, bisa datang cuma buat bagi-bagi freebies doang bisa. Bisa. Kita akan melakukan itu. Boleh, itu offline activation itu. Nggak boleh, kalau harus
ngefans itu lo harus sekarat itu dulu. Iya, jangan Minggunya doang tapi Wonunya nggak lu. Maaf, saya Seventeen baru debut, saya udah nonton fan meet dia di Balai Sarbini. Iya, konser dia di Singapura, saya nonton. Joshua notice saya waktu itu. Saya juga udah tos-tosan sama mereka 13 Desember, saya ada videonya. Mau bukti apa? Maafin gue. Oke. Oh gitu ya. Oke. Jadi sampai freebies pun sampai ada usaha untuk mendapatkannya ya. Jadi kita jualan aja tahu. Freebies yang enggak free berarti ya. Free dong. Ya tapi kan lo harus berusaha buat mendapatkannya. I mean like ada nggak bernilai rupiah kali ya. Iya mungkin itu. Enggak ya. Tapi ada juga tahu yang isu ngejual lagi freebies gitu, ada juga nggak sih? Itu juga ada. Itu kan nggak etis lah ya. Oke. Karena freebiesnya emang lucu-lucu sih. Kalau yang fandomnya gede ya. Gue penasaran sama keramaian yang terjadi di holding area di jelang konser gitu. Karena kita belum masuk ke konser kan. Kayak Zero Base One ini kan presence-nya kalau di online tuh wah banget kan. Mau di Twitter, mau di Instagram, mau di TikTok gitu. Realitanya kayak gimana sih kalau di IRL-nya dinamika fans di situ? Wah, itu padet ya sebenarnya kemarin, sampai nggak boleh tuh ngerubungin di depan masuk gate hall-nya. Kan itu hall 8, hall 7. Masuk ke situ kan. Jadi harus dipindahin ke taman yang di depannya. Jadi kalau mau bagi-bagi freebies, mau ada kerumunan, jangan di depan yang ada gapuranya. Jadi disuruh dialihin ke si taman itu. Jadi si security-nya tuh sibuk buat mengkoordinasi kerumunan-kerumunan yang ada biar lebih terkoordinasi di taman gitu loh, nggak di jalanan. Iya benar. Oh, berarti seramai itu ya. Itu berapa hall sih? Satu hall. Satu hall ya. Harusnya kan enggak kan, awalnya 2, tapi jadi 1 hall. Oh. Tapi dari awal 2 atau gimana maksudnya? Dari awal 2. Satu hall BSD itu gede banget cuy. Ya itu gede sih. Udah gede banget. Iya, gede ya. Ya oke. Oke, konsernya nih. Nah, pas berarti udah masuk antrian di 400. Gimana tuh pas di sana? Wah, lari-larian gerasak gerusuk. Nah, tapi kan nyari spot gini, kastanya kan beda kan. Kasta tertingginya adalah yang dapat soundcheck kan. Soundcheck. Benefitnya soundcheck. Nah, kalau soundcheck kan udah masuk duluan kan. Jadi soundcheck itu udah dipastikan barikade. Dan dia nggak keluar lagi ya? Mereka nggak akan keluar lagi. Gue kan soundcheck Jeju masuk terus gue keluar lagi makan. Masuk lagi. Dan dapat tempat yang sama. Iya dong. Kan gue duduk udah dinomorin. Ini konser emang. Kalau kan ini berdiri. Iya. Kemarin pas Kibum juga gitu. Pas Ki yang di Jakarta, gue kan dapat soundcheck. Keluar lagi kan? Keluar lagi. Oh, berarti memang kalau yang festival sekalinya lu masuk soundcheck udah lu akan di situ terus ya buat secure barikade lu. Memang normanya seperti itu, tapi sempat ada yang aneh waktu gue The Boys ya, cerita dikit waktu The Boys gue soundcheck terus keluar lagi. Kok lu? Terus masuk lagi. Emang aneh tuh Diandra. Emang aneh sih kalau Diandra. Gak cuma sama fans, sama media juga aneh banget. Soalnya itu waktu The Boys tuh aneh kayak gitu, tapi pas sebelumnya sama NCT dia gak kayak gitu. Emang aneh. Makanya kayak ini dianaktirikan itu nih The Boys. Oh, jadi kan orang mesti rebutan lagi yang barikade ya. Oke. Jadi kacau lagi tuh. Bayangkan kalau lu kerja, lu lagi mode kerja, nonton Taeyeon, lu disuruh masuk, abis itu disuruh pindah tapi harus keluar dulu. Mending keluarnya tuh kayak keluar pintu hall aja terus masuk motong jalur barikade gitu ya. Ini keluar sampai ke barikade antrian ini orang aneh banget kan. Flow-nya aneh ya. Crowd controlnya kurang oke ya. Iya. Itu mau PR-nya sucks. Ya, lanjut nih. Lu dapat enggak tempat yang lu bayang-bayangkan jadi kan barikade udah pada penuh kan. Jadi pas baru masuk gue kan harus memilih apakah mau dekat ke main stage or extended. Kan selalu ada seperti itu kan. Lo tipe yang kayak fans seperti harus lihat setlist. Kita ada pemetaannya. Jadi blockingannya Gumuk tuh sebelah mana? Iya, lagu ini tuh kebanyakan di mana? Overall kebanyakan di mana? Terus nanti membernya overall ada di mana? Nah, gua ngelihat Zero Base One tuh kebanyakan di main stage sebenarnya. Pasti. Enggak, tapi IVE kemarin extended. Oh ya? Iya, makanya gue senang banget karena gue duduk di belakangan. Oke. Nah, terus jadinya pasti main stage penuh nih. Dan benar, itu penuh banget di situ. Ya udah, gue mengalah ke extended. Gue cuman ada sekitar 2 orang lah di depan gue. Wah, itu mah deket banget di extendednya ya. Di extended udah dapat di situ. Yaudah orang-orang duduk. Nah gue bersyukur nih mereka pada duduk di awalnya. Karena kalau dulu gue waktu The Boys, mereka gak mau duduk Pak. Mereka berdiri. Itu gue berdiri dari jam 1 sampai jam 3. Itu belum konser Pak. Ya Allah. 2 jam gue mereka berdiri karena
ego mereka. Ini tempatku. Takut diambil tempatnya gitu. Betul. Ini tempatku, itu tempatmu. Itu pertama kali gue standing setelah sekian lama kan. Jadi gue gak tahu normanya seperti apa. Enggak, tapi kayak The Boys sama Zero Base One padahal secara usia fandom harusnya The Boys lebih mature ya. Ya mungkin karena itu konser awal-awal setelah COVID udah Dan lama. kayaknya konser The Boys pertama kali enggak juga ya? Enggak, itu enggak konser pertama kali udah sering. Itu pun bahkan gue konser kedua kali The Boys setelah COVID. Konser pertama kan gue duduk. Gue gak mau standing pas COVID. Ego ya. Ego mungkin ya, gue tebakan gue ya. Karena gak duduk cuy. Gue itu ingat banget gue capek di tengah jalan. Dan itu membuat lo tidak bisa duduk. Gak bisa lah. Karena gue juga udah di dekat barikade, gue gak mungkin mundur dong. Nah tapi makanya gue udah wanti-wanti. Waktu yang Zero Base One, teman-teman gue kayak duduk ya. Dan untungnya beneran duduk. Alhamdulillah ya. Normanya kebentuk nih. Cuman gue kira akan awet nih duduk. Berdiri juga ujungnya. Berdiri tuh kita mulai berdiri 5:30. Konsernya 6:30. Padahal udahlah berdiri mah nanti aja 18.15. Iya kan. Iya. Indonesia Raya aja berdiri gitu. Iya kalau emang mau berdiri banget, mau siap-siap gitu ya, kayak posisi 18.15 gak apa-apa, boleh. Karena 18.15 tuh udah mulai iklan Ice BSD keselamatan kerja. Iya benar-benar. Kayak rute penyelamatan evakuasi kan. Iya. Nah, ini tuh enggak setengah. Gue misuh-misuh. Jujur nih ya, mohon maaf nih ya. Gue di section gue misuh-misuh. Kenapa sih udah berdiri? Tapi gak ada yang gubris. Ikut berdiri ya. Tapi gak ada yang gubris kayak tetap berdiri. Ya karena kalau misalkan ini semua orang udah berdiri dan lu duduk, ya lu gak enak lah. Karena lu jadinya makan tempat. Pressure ya, jadinya pressure. Jadi iya benar. Ya udah, jadi lu ada waktu 1 jam itu berdiri. Berdiri Pak. Berdiri Bu. Gue kayak ya udah gak apa-apa, gue tahan. Untung energi lo masih banyak ya. Iya masih nih. Masih oke. Yaudah. Makan cukup kan? Dikasih makan gak sama Eci mah? Kalau yang soundcheck dapat ya. Oh, kamu gak dapat? Enggak dong. Kan udah QN 400. Cuman dikasih snack doang. Tapi kan member sih, masa gak dapat? Enggak dong. Enggak dapat juga? Enggak. Bukannya snack dapet ya? Air dapat nggak? Air sama snack dapat. Pas keluar ya? Di venue sama di luar juga dapat. Snacknya dari sponsor kan tapi. Betul. Bukan dari di venue kan. Soalnya pas gue nonton. Dan sombong lo Meci orang sponsor juga. Soalnya pas yang di venue TVXQ dapet tuh snack 2 snack itu lumayan lah buat ganjel-ganjel. Iya. Sekarang normanya mereka emang ya gitu. harus kasih ya, sama minum juga dapat. Okay. Bahkan di dalam venue ya dikasih. Nah, jadi lo udah ngambil tempat di depan extended stage. Sesuai prediksi, berarti itu udah sesuai dengan pemetaan lo kayak bias gue akan lama di sini, akan banyak di sini gitu. Sebenarnya lebih ke prinsip gue menyerah aja sih, pasrah. Karena gue biarkan dede ini yang mungkin lebih zeros dibanding gue. Betul, fakta. Dapetin experience-nya. Betul. Gue juga udah mikir, gue nggak akan nge-fan-camin semuanya. Semaunya aja gue. Kalau kemarin Ice gue pengen semuanya ada, karena gue suka semua lagunya. Dan gue emang pengen dapet experience-nya. Alhamdulillah enak gitu ya. Dan duduk juga kan, jadi kayak gue nggak usah takut. Nggak ada ibaratnya kayak separuh energi yang lo habiskan untuk macem-macem tuh udah hilang gara-gara lo duduk gitu kan. Nah kalau yang Zero Base One gue pilih-pilih aja. Nah akhirnya mulai tuh nunggu sejam ya berdiri. Ya udah mau nggak mau. Setelah ada tanda-tanda konser mau mulai, geser-geser berapa kali lo? Oh enggak geser, sebentar masih sama nih. Semua baru mulai tuh. Zero Base One tuh dimulai dengan ada tembakan door. Jadi itu konsepnya ada kaca pecah gitu. Jadi kayak ada tembakan gitu kan. Emang beneran door banget, wah kaget kan. Terus mulai gitu kan. Seru sih di awal-awal, gue masih kayak wah ini hype. Karena mereka awal-awal langsung di extended. Awal di extended, jadi langsung kayak wah seru. Pertanyaan gue, yang bikin pangling siapa? Jujur gue starstruck banget. Enggak gini, disclaimer. Ini tuh kedua kalinya gue lihat Zero Base One ya. Karena kan gue di GDA udah pernah. Jadi gue juga di. Tapi GDA sedekat itu, lumayan lah, tapi nggak deket banget. Di GDA gue udah bisa melihat, ini cakep banget real life. Nah siapa? Tapi di sini gue starstruck banget sampai, itu adalah Ricky. Tuh kan. Nah cuman sebenarnya visual anchornya atau kayak jangkar pertama kayak kalau misalnya grup gue pertama langsung lihatnya Jiwoong. Tapi dari Jiwoong tuh pasti selalu belok udahnya. Karena dia kayak gate pertama. Dulu gue Boys Planet pun pertama ngeliat tuh karena Jiwoong. Tapi abis itu gue gak akan suka Jiwoong gitu. Kita kayak langsung belok lagi ke yang lain. Jadi gue ngerasanya dia gerbang pertama dari non-fans lah bisa gue bilang. Tapi Ricky gue kayak
kayak filter doin itu bener ya? Enggak kayak filter. Enggak kayak filter ya? Enggak kayak filter. Menurut gue kamera and make up tuh didn't do justice lah. Kalau Ricky tuh aslinya enggak sedingin itu. Kalau gue ngerasanya kan dia kayak Ice Prince, manhwa, look like. Ini aslinya, gue beneran langsung, gue masih aja tuh masih dapat banget. Semua orang juga ngerasa, Ricky. Ricky. Kayak orang anak Jati Asih. Ricky Ginanjar nih. Ya gitu, Ricky sih sebenarnya. Tapi yang emang cakep dan jadi gitu ya, itu Park Bo-nuk. Karena gue bisa merasakan ada Monster X di Monster X di sana. Ini mah bias. Iya sih. Dance-nya tuh kayak gue tahu lu pasti nontonin fancamnya Monster X nih. Ini pasti fancamnya Wonho kan dia. Pasti. Gue udah yakin. Gue yakin member favoritnya itu Wonho. Gue udah yakin. Siapa? Enggak lagi. Enggak lagi. Ya udah lanjut. Nah, berarti mereka memulai konser itu dari extended stage ternyata. Yes. How's this the crowd? Like, dorong-dorongan enggak? Iya, sempat ada itu enggak? Sebagai jompo, lo sempat merasakan? Disclaimer dulu ya, ini mungkin section gue aja gitu. Gue nggak tahu section yang lain ya. Tapi di awal-awal masih oke aja. Tapi pas rada tengah-tengah ya, gue udah mulai ngerasa udah keluar. Kodamnya udah keluar. Kayak ini gue ngerasa ada something weird deh. Kayaknya gue harus mulai menyerah. Karena gue ngerasa ngerasa ini ada yang aneh nih. Gue sampai temen gue yang baru kenalan ini gitu ya. Kak, aku ke belakang aja. Oh ya udah nanti gue nyusul ya. Karena gue udah mikir ini gue harus nyusul. Karena nggak mungkin gue ada di tengah itu. Gue ngerasanya makin sesak. Bukan makin sesak sih sebenarnya kayak kejepit ya, terhimpit dikit. Ya sesak dong. Gue kasihan space lo merasa space lo udah nggak seleluasa itu gitu. Gue ngerasa temen-temen gue yang kurang tinggi itu beneran nggak kelihatan kalau Zero Base One-nya main di main stage. Kasihan banget. Dan gue ngerasanya ya sebenarnya semuanya juga pada eye level sih sebenarnya masih rada oke. Cuma ada beberapa lah ya mungkin karena emosional jadi agak-agak naik dikit ya udahlah nggak apa-apa menurut gue. Nah tapi gue udah mulai kayaknya ini udah gak enak banget deh gue nonton. Udahlah gue menyerah aja, silakan dede nonton nih extended dapatkan interaksimu. Ya, nah gue ke belakang gue lihat pantesan kayak gini karena pas gue ke belakang gue ngerasa lah kok kosong. Karena pada maju semua ya. Pas sebelumnya tuh pas mulai tuh enggak kayak crowded aja biasa. Pas gue udah beres udah ke belakang baru kelihatan lah kok kosong. Ternyata karena Zero Base One tuh ada yang ke extended, ada yang ke main stage gitu mereka kan gerak-gerak. Di beberapa kerumunannya ngikutin. Jadi ketika mereka ada di main stage lalu terak gitu kan ke main stage. Ketika lagi ada yang di extended mereka ke extended. Pantesan gue kerasa. Jadi kayak lu mungkin arus dari orang sana terus lu agak kedorong-dorongnya itu ya. Tapi emang nggak kerasa secara ini ya, consciously gitu, secara sadar tuh nggak kerasa. Kayak gitu ya. Kalau lu nonton festival di bawah ya gue nggak gitu notice sih. Karena gue rasanya kayak kosong gitu ya, pas di belakang. Ngikutin lari memang gitu. Memang lo harus nonton yang crowdnya S17 atau enggak NCT gitu. Karena waktu pas gue pernah pas EXO, ini peak-peaknya EXO sih waktu itu ya di Singapura. Itu juga kayak, wah gila banget. EXO-L tuh kayak pengen gue bor kemana. Aduh, gue sama temen gue kita berdua pegangan tangan. Saking kita nggak mau kepisah, kita kayak ngunci tangan gitu, tetap kepisah. Kayak Ron, gue udah nggak bisa. Dia gerak-gerak juga berarti. Gerak-gerak juga. Jadi karena ngincer membernya kan jalan-jalan ya. Semuanya ngincer. Apalagi udah yang kayak waktu itu kan kalau EXO tuh yang paling dikejar kan Sehun ya. Jadi kalau Sehun muncul di mana, wah kesana, wah. Oh gitu, ya Allah. Wow. Wah itu udah beneran, tapi semelelahkan itu, so I can relate with that story. Itu lo udah mulai capek berarti di pertengahan konser? Enggak, 3/4-nya lah. Jadi udah jelang-jelang akhir. Ya udah menjelang akhir gue langsung ini. Karena kan itu tinggal lagu-lagu pendinginan ya dalam tanda kutip. Teman-teman gue pas zaman-zaman dulu nonton konser, mereka selalu pulang dengan memar biru-biru karena crowd itu. Teman-teman gue mostly yang EXO-L. Lo enggak kan? Enggak. Emang EXO-L luar biasa iya sih. Emang SM stand tuh. Ya disclaimer sebenarnya enggak menyesakan itu sih, kayak masih bearable lah. Cuman gue kayak wow, ini gue ngerasanya biologically kan gue cowok punya strong power gitu ya. Gue masih bisa nahan nih. Gue kebayang kayak aduh
teman-teman gue yang cukup ringkih gitu, kayak kasihan gue lebih tepatnya, bukan gue jadinya seksis gitu ya, tapi gue lebih ke biological function aja, kayak wah kasihan jadi lo harus ke belakang atau kayak gimana, kayak please behave dong gitu ya teman-teman ya. Gak bisa, karena gue ngelihat ada beberapa tren nih ya, culture-nya adalah yang kebentuk notice culture. Nah, yang bawa-bawa papan-papan itu kan, ya itu annoying sih. Ini semakin sini tuh gue takutnya ya, sebenarnya tuh oke aja boleh banget, but it potentially harmful menurut gue. Kalau misalkan lo ngebet banget ya, karena beberapa kali gitu ya, gue nggak tahu ya, kayak ada beberapa momen yang memang membernya tuh kalau ngelihat kerumunan ya bisa aja lu ngelihat gua atau ngelihat betul. Itu sebenarnya kan apa ya, kayak lu nggak bisa ngeklaim kayak dia ngelihat gue. Betul. Kayak ingat nggak kemarin yang red velvet iya gitu kan. Nah terus karena di-cultivating juga sama sosial media, TikTok gitu ya, kayak di kontenin. Boys never look at me but Ricky look at me. Gue gak bisa menyalahkan tren, tapi ya memang ada beberapa hal yang menurut gue itu jadinya berpotensi berbahaya sih ketika udah di venue gitu loh. Dan lo ya sama kayak NCT yang pagarnya jatuh ya gara-gara itu kan. Itu satu, dan kedua tuh sebenarnya gue agak-agak ada nggak enak nih. Ini pengalaman yang sama kemarin gue cocokkan dengan temen gue yang nonton juga, yang jompo juga. Karena kemarin tuh sempat rame, tahu nggak yang fancam gue rusak nih gara-gara ada suara nyanyi. Ya. Itu tuh lagi rame. Nah itu kebawa sama gue dalam alam bawah sadar gue kebawa jadinya. Lu diem, gue boleh gak ya nyanyi ini? Kok males banget. Iya tapi sebenarnya itu mungkin guanya aja ya, kayak ya gue nyanyi pelan-pelan aja, takut karena gue ada sempat satu titik gitu ya, gue agak nyanyi dikit, terus sebelah gue, surrounding gue tuh agak ngeliat, tapi bukan yang kayak ngeliat gitu, tapi kayak mereka mendengar suara lo terus tiba-tiba ada hints mau melihat gitu, karena mereka tuh sekonten itu di sekitaran gue. Gue kayak nggak apa-apa guys, sok ngonten aja, karena gue kalau IVE gue nyanyi mulu gitu ya, karena siapa sih yang nggak bisa nyanyi IVE? And that's gitu. okay, it's okay totally banget. Okay. I mean like in every concert that's totally okay. Maksud gue kayak ya emang gue datang ke sini karena gue pengen menikmati musik, ngerti gak sih? Urusan gue pada akhirnya suara gue ngeganggu konten lo, nggak ada urusan sama gue. Karena yang di Day6 kemarin gue liat keributan itu sih. Yang bikin konten. That's so messed up. Maksudnya ya harusnya nggak gitu, kayak the nature of concert itu kan adalah lu sing along, lu having fun, vibing gitu. Maksudnya kayak termasuk teriak histeris gitu. Jadi nggak ada aturan yang kayak fancam gue rusak gara-gara suara ini. Selfish banget. Kalau mau lo beli private concert aja, nggak usah yang kayak gitu. Gitu. Lo bayar backstage aja, lo jadi Ko Felix gitu, maksudnya nggak usah beli general sales. Aneh banget deh, nggak suka gue. Itu baru yang tapi lo alamin. Enggak ya, tapi maksudnya gara-gara si tweet itu aja. Iya. Tapi itu membuat lo jadi agak menahan diri pada akhirnya. Gue jadi agak takut ya. Iya. Ya udah lepas aja, Fat, gak usah, nggak apa-apa. Iya, betul. Gitu ya. Tapi ya udah akhirnya pas di tengah-tengah ya udahlah, gue kalau nyanyi aja, karena lagunya juga disuruh nyanyi sama idolnya ya. Betul. Masa gue nggak nyanyi gitu kan? That's so weird. Tapi ada setitik gue mikir kayak gitu gara-gara tweet itu sih. Oke. Kayak aneh banget karena gue juga pernah waktu itu, maksudnya again konser supposed to be like fun kan, kayak lo emang ya keluarkanlah semua emosi lo di situ. Waktu itu ini awal banget sih, 2014 kalau nggak salah, pas si Star Apink pernah konser bareng di tenis indoor waktu itu, event Shinzui ya. Shinzui. Itu event brand ya? Iya, event brand. Gue nonton itu dan gue sama teman-teman gue beneran yang kayak seteriak-teriak itu, terus di sebelah kita ada yang marah-marah. Maksud gue, lu berisik gitu. Terus gue bilang, loh ini kan konser. Iya. Emang tempatnya orang buat berisik gitu. Maksud gue kayak teriakan kami tuh masih yang kayak neriakin member gitu. Kecuali misalkan gue se-freak itu neriakin corong gitu, misalnya kayak pacarnya Suho gitu misalnya pada saat itu gitu. Iya. Ya itu mungkin baru ganggu gitu. Tapi kan kita neriakin member gitu, maksudnya kayak lo cantik banget ya, kayak gitu kan masih oke lah ya kayak. Kalau gue kalau nonton konser tuh paling nggak tahan kalau misalnya ada yang bukan masalah dia ngacungin ngangkat tangan tinggi-tinggi, kadang ada yang like stick tuh sampai memandangi mata gue gitu loh, kayak menghalangi. Jadi kayak
terlalu tinggi. Kadang gue kemarin sih kalau yang Jejong gue tegur kayak lightsticknya turunin dikit dong, soalnya dia terlalu begini-gini terus. Jadi kan ganggu gue. Paling apalagi kan sebenarnya kesadaran fans tuh kayak di level eye level nih gitu. Maksudnya sekarang tuh udah mulai gue udah merasakan tuh secara langsung rules yang fans K-pop udah patuhi terus. Dimana lo kalau mau lightstick ya di eye level aja sama fans K-pop di Indo ya. Ya di Indo. Mungkin kalau di luar nggak tahu ya. Tapi gue paling nggak sukanya kalau ada yang angkat lightstick terlalu tinggi kayak di bawah aja nggak apa-apa gitu loh, masih kelihatan juga. Itu aja sih. Kalau nyanyi itu gue nggak peduli, maksudnya itu nggak mengganggu gue sama sekali gitu. Dan lo dengan momen tiba-tiba lo sadar itu masih bisa menikmati konsernya kan, tapi masih bisa. Iya, maksudnya kayak kadang-kadang kan hal-hal seperti itu yang pada akhirnya membuat kita jadi bad mood, yang pada akhirnya bikin pengalaman konsernya malah jadi nggak enak gitu kan. Apalagi kalau misalkan itu datang dari sesama fans gitu loh maksudnya. Karena kayak ya udah sih enjoy aja sama-sama nonton. Tapi dari gitu. Setlistnya gimana? Performance dari Zero Base One-nya bagus gak? Wah, gue sih suka banget ya. Kalau dari performance nggak peres ya. Gue kan kalau misalkan emang performance-nya oke, gue suka. Cuman kalau ada sesuatu diskursus yang internal banget ya di Zeros gitu ya. Jadi Zero Base One tuh udah sempat fan meeting sebelum konser ini. Cuman fan meetingnya nggak ke luar sih, ingatku cuman Jepang sama Korea doang. Correct me if I'm wrong ya, Zeros ini. Jadi dulu tuh waktu fan meeting mereka itu setlistnya yang setlist lagu-lagu Boys Planet-nya itu minim. Karena padahal itu lagi hype-nya Boys Planet. Sedangkan grup-grup lain yang jebolan Boys Planet selain Zero Base One, itu mereka pada bawain lagu Boys Planet. Bukan lagu yang theme song-nya doang ya, tapi yang emang kan mereka suka ada bawain lagu-lagu yang mereka perform di acara itu gitu ya. Nah, Zero Base One itu tuh nggak nampilin. Padahal kita tuh udah kayak pengen dong ini tampilin gitu kan. Kayak contohnya Over Me gitu ya, terus ada Vanguard. Mereka tuh tetap bawain satu-satunya itu adalah Say My Name yang emang winningnya di situ. Cuman winning di chart ya, bukan winning di ini kompetisinya doang. Nah, hype itu tuh udah mulai pudar nih. Tapi di World Tour ini dibawain. Justru dibawain. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau gue mah ya bersyukur dapat bisa nonton mereka perform itu. Tapi somehow kok jadi perdebatan. Vibes-nya nggak dapet lagi bagi orang-orang karena mereka tuh untungnya mereka lagunya banyak ya kayak nggak kayak nggak kayak Rise single doang. Lagunya itu lagi. Nah kita tuh banyak lagu-lagunya. Ada beberapa lagu yang kok ini nggak dimunculin sih gitu ya. Kayak ada Melting Point gitu ya. Terus juga Eternity itu tuh kok nggak ditampilin. Sayang. Yang mana gitu. Harusnya ada di setlist di World Tour yang di Koreanya. Iya, padahal harusnya mah enggak sih di Koreanya juga. Juga nggak ada. Memang nggak ada di tapi setlist. Tapi kayak sayang aja kenapa lagu itu nggak ditampilin. Kenapa malah dikasih lagu Boys Planet. Yang pas dieksekusi sekarang jadi malah nggak dapet feel-nya. Udah 1 tahun lebih. Iya. Udah setahun lewat. Wake One tuh menurutku tuh taste-nya tuh kurang sih. Jadi ya secara marketingnya juga kurang, secara taste-nya kurang. Karena apa? Gue bisa sebut taste-nya kurang. Jadi gue ada perbandingan nih. IVE ya. Sorry banget ya kalau harus bandingin grup lain. Dia nggak apa-apa. Tidak usah takut. Secara visual, secara visual di stage, IVE tuh mantep banget dah. Mungkin karena girl group juga kali ya. Jadi layar-layarnya tuh bermain. Visualnya, seninya tuh dapat kayak nggak cuma coquette girl doang gitu. Mereka tuh nge-support si membernya tuh 100% dari segala sisi, 360 lah. Stage productionnya berarti emang udah bagus banget. Kayak gitu misalkan ada salah satu perform yang gue suka yaitu Cherish ya, IVE. Itu tuh mereka dibikin kayak Instagram gitu, kayak jadi mereka ada love terus tiba-tiba mereka beneran nge-story di HP-nya Gael gitu pas di stage-nya. Jadi dibikin interaktif, dibikin lucu lah seninya, artnya tuh dapat. Nah, yang kemarin di Zero Base One ada beberapa part yang ketika disorot gitu ya, yang tampil di layar itu tuh dipakein filternya tuh kayak agak-agak yang kayak burem gitu, yang hitam putih tapi agak burem gitu, karena memang temanya tentang gerhana gitulah. Menurut gua itu nggak perlu, unnecessary, karena kasihan kalau yang duduk di belakang nggak bakal kelihatan. Mau lihat membernya ya. Pengen lihat membernya ya. Ya udah tampilin aja muka membernya udah cukup, nggak usah pakai filter apa-apa. Kalau mau pakai frame aja kayak yang IVE lakukan gitu loh. Nggak usah diedit lagi kameranya mah, kayak
pakein filter. Dia edit lagi ya, jadi malah aneh ya. Jadi si layar si kameranya yang nyorot membernya tuh diedit, di layar gedenya tuh editan. Jadi nggak kelihatan mukanya? Kelihatan mukanya, tapi diedit hitam putih gitu loh. Kebayang nggak? Ya. Jadinya kan kurang ya, kasihan yang belakang. Kalau gue masih bisa ngelihat, oh itu masih ada tuh. Karena lo masih bisa ngeliat langsung. Oh itu Eugene, oh itu Sok Matthew gitu. Tapi kalau yang kasihan gue ngelihatnya yang pada duduk di. Yang nggak punya pilihan lain karena mereka harus lihat layar. Itu tapi mereka lip sync nggak ya kak? Enggak lagi. Enggak lagi. Enggak, karena gue juga mikirnya bakal ada beberapa part yang lip sync. Tapi ya emang ada beberapa yang di sama -1-nya gitu kan. Backingannya ada, tapi mereka vokalnya emang oke. Kan kalau Zero Base One kalau secara vokal oke ya kak ya, aku bisa diadu. Sama kalau grup Hype bagusan mana nih vokalnya? Grup Hype yang mana nih? Tapi main vokalnya siapa sih? Matthew ya? Enggak, Kim Tae-re. Oh Kim Tae-re. Ada Tae-re, ada Jang Hao juga main vokal. Jangan main vokal. Udah center main vokal. Gak boleh, ini gak boleh, ini terlalu greedy. Gak boleh, harus pilih satu. Hanbin juga vokal juga sih memang. Bisa tating. Ada waktu itu yang bikin Makassar, Hanbin keluar lo. Gue capek banget. Katanya dia bisa tating. Terus ada apa? Ada teknik gitu deh. Teknik dance yang hanya bisa dilakukan. Memang. Oh ternyata tidak lebay tapi memang. Makanya gue bilang trennya di survival show Boys Planet itu beda. Oh memang talented semua gitu ya. Bener, makanya gue juga ya deserve mereka 99-nya pun. Karena pas 18 besar, wah itu kacau banget nih siapa nih yang bakal debut. Karena equal ya skillnya ya. Menarik. Tergantung pilihan pemirsa ya, karena kan nggak rig ya. Iya. Nggak rig. Tapi live band nggak. Nah itu yang gue sangat sayangkan. Enggak ya. Karena ada satu stage yang sebenarnya gue pengen nonton. Waktu itu alasan gue pengen nonton Zero Base One adalah performance-nya Sweat judulnya. Nah, gue tuh pengen banget nonton Sweat live band. Ternyata enggak live band. Enggak. Ya, it's okay. Tahun depan masih bisa. Permanen kan? Apa gimana? Apa berapa tahun lagi nih? Wah, itu sih di luar kuasa saya. Nah, abis kita itu sih pengennya permanen ya. Apa performance favorit lo apa dari sepanjang berapa lama konser 3 jam? Iya 3 jam. 3 jam. Performance favorit lo? Favorit kayaknya tuh gua suka di gini, ada ceritanya sih sebenarnya. Ada beberapa lagu yang gue sebenarnya hate it karena lu bawain itu mulu. Bosen banget. Itu adalah lagu theme songnya Boys Planet. Boys Planet, iya. Itu Here I Am. Oh ya, gue Nayana lagi di otak gue. Nanbina kalau di kita. Nanbina. Nah, itu gue kesel banget. Kayaknya juga banyak Zeros yang setuju juga kayak kesel banget sama Nanbina. Tapi pas ditampilin, oh iya gue suka sih. Iya. Iya, bener. Nanbina. Nah, teman itu kan kalau yang agak plot twist ya. Cuman kalau overall gue sukanya adalah Take My Hand. Itu B-side-nya. Take My Hand. Oke. Terus pertanyaan yang paling pentingnya, di notice nggak? Oh tentu tidak lah ya, karena saya kan tidak mencari itu. Tidak mencari itu. Cuman kan gue datang buat Gonuk ya. Tapi Gonuk tuh nggak ngapa-ngapain ke section gue. Ada sih beberapa. Emang kayak gitu. Emang sering kali itu terjadi. Betul, malah yang datang adalah si bungsu, si Eugene nih. Eugene itu Makne ya? Makne. Itu sering banget terjadi. Iya, oke. Malah itu dulu yang datang sama Jiung. Gue dapetnya Jiung di situ. Sisanya ya itu Gonuk tuh nggak ngapa-ngapain, jadi kayak wah gue marah sih sama Gonuk. Kayak gue juga pernah tuh nonton EXO pengen liat Baekhyun datang canyol. Apaan sih gitu. Bahkan nih temen gue tuh bikin banner tentang Gonuk joget Monsta X Love Gila dong. Iya. Temen gue. Di notice nggak? Gue udah bilang lu harus di notice ya. Iya karena dia barikade banget itu extendednya. Dia diginiin doang, diliatin doang sama Gonuk, terus habis itu dilewat. Itu makanya gue marah banget. Gila ya lu. Lu gak ada fan service-nya? Dia ada fan service sama yang lain. Ada. Tapi kayak kenapa ke kita enggak gitu ya? Kita mempermasalahkan karena itu. Karena grup lain. Lu jangan bawa Monsta Enggak. Atau mungkin karena dia udah keluar tadi fan service-nya ke situ, pas kesini kayak aduh capek, udah habis energi gue. Bisa jadi gitu. Makanya gue sama temen gue bilang kayaknya kita masih ada unfinished business deh sama nih orang. Kita harus nonton lagi. Kita tunggu di belakang panggung. Tunggu lo di proses. Berarti overall kalau misalnya tahun depan Zero Base One kesini lagi lo mau nonton? Tergantung setlist. Sekarang gitu. Gue tuh anaknya tergantung setlist. Tahun depan emang kontraknya masih? Masih dong. Masih. Kok lama banget sih? Lama banget sih? 2 tahun setengah. Belum 2 tahun setengah. Belum, baru setahun. Baru setahun. Kan Serise, gimana sih lupa lu? Bezir. Bezir. Oke.
Tadi kita banyak ngomongin soal kayak ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Menurut lo apa yang harus Week One selain yang tadi masalah kamera ya, yang harus diperbaiki sama kritik buat Mechima? Kalau buat Week One, menurut gua lo harus single-handedly relies on idol yang emang ngasilin cuan doang, yang udah instan cuan. Jadi misalkan yang ngandelin si orang-orang yang emang udah punya fandomnya tuh udah gede. Menurut gua ya. Sekarang tuh udah waktunya lo nge-push yang lain karena mereka tuh udah ada star factors-nya aja. Cuman kurang di marketing push. Oke. Karena ya itu kayak misalkan contohnya Ricky ya. Kayak gue ngeliat, wah, ini Ricky tuh sebenarnya kalau dipoles di agensi lain, ini udah jadi senternya mungkin. Center, iya betul. Gue ngerasa kayak Ricky tuh kan banyak yang bilang vokalnya Ricky tuh jelek. Mungkin lu termasuk gue berstereotip itu. Lu tuh nggak ngelihat dia di genre yang lain gitu ya. Karena di lagu Zero Base One menurut gue Zero Base One tuh dibikin lagu girl group untuk boy group. Iya. Makanya dibilangnya kan Zero Base One tuh gay group. For gay group ya. For gays. Ini this boy group for gays ya. Karena kemarin juga banyak. Kemarin ya. Oke. Tapi kalau kata temen gue, kayaknya yang ini semuanya bisnis gay performance doang. yang Hao Hanbin BGP ya. Oh iya. Berarti poinnya adalah sebenarnya Ricky tuh nggak jelek, cuman dapat lagu yang nggak pas aja. Gak pas aja. Iya, ya karena kan fokus kita masih Hanbin Hao lagi. Iya, betul. Kayak member-member yang lain tuh kurang dapat lagu yang pas aja karena kan Zero Base One di beberapa B-side-nya ada yang noise music gitu kan, atau yang lebih hard hitting sounds. Nah Gonuk tuh kan wah itu pakem banget di situ karena badannya jadi banget, halode banget. Nah dia di hard hitting sounds tuh oke banget. Makanya fans Gonuk tuh di Indonesia 1 juta, banyak banget. Karena sukanya yang tipe kayak gitu kan, yang manly. Nah, yang lain member-member yang lain menurut gue tuh cuman kurang dapet spotlightnya aja. Dan Week One tuh nggak bisa nge-utilize itu. Kayak ini pasarnya ini. Mereka tuh ya udah pengen cepat aja karena kontraknya bentar. Gue pengen nge-milking Song Han Bin sama Chang Hao doang nih. Biar cepat, biar dapet duitnya tuh cepat. Kalau misalkan gue fokus ke yang lain ya dapatnya dikit. Kesannya gitu kalau gue makan waktu juga gitu. Makan waktu. Iya benar-benar. Kalau buat Mechima karena emang waktunya cuma 2 tahun itu. Gimana mau utilize semua membernya ya. Benar. Walaupun sebenarnya ya bukan urusan kita sih, lo harus kayak gitu sih. Lo yang mikir, malah kita yang mikir. Kita yang mikir, emang harus kayak gitu sih gitu. Kalau secara produksi konser buat Mechima gimana? Buat Mechima apa yang harus diperbaiki atau udah baik kok gitu? Enggak lah. Pasti ada. Karena kemarin tuh agak ada chaos dikit. Yaitu ada section yang dilebur. Section karena dilebur, satu hall kan, jadi satu hall. Jadi yang harusnya ada di sebelah sini jadi gabung sama Blue. Padahal Blue harganya beda sama yang di sini. Iya. Dan itu di hari H taunya. Seinget gue mereka dapat key-end yang barunya tuh di hari H. Jadi mereka tuh nggak dapet key-end yang di sebelah sini. Harusnya berdiri di pinggir gitu kan. Jadi berbeda, ada perubahan yang sebenarnya mereka siasati dengan kalau ada perubahan venue lo harus sepakat gitu kan, bla bla bla. Menurut gue itu ide-ide atau akal-akalan kapitalis doang. Kayak gue tahu lo juga ada banyak ketidakpastian gitu ya secara produksi dan banyaklah faktor, tapi ingat gitu yang beli itu manusia gitu loh. Menurut gue kayak banyak bocah, banyak yang first timer, kayak mereka tuh bingung ini gimana itu gimana. Call center Mechim juga menurut gue kurang membantu gitu ya. Emang ada, bukannya ditutup semua ya memang center. Makanya itu nggak ada gitu loh. Jadi tidak membantu ya. Menurut gue tuh secara customer relationship-nya tuh menurut gue nggak dapet banget sih. Bukannya yang ngomong cuma kak cucu itu. kayak sini gue temuin lo. Ya gue tuh ngerasanya itu sih dari segi bagian ketidakpastiannya tuh malah dipelihara menurut gue. Bukannya diurai. Iya. Dan gue ngerasa kayak the nature of working with Korean company itu penuh dengan ketidakpastian, dan masalahnya adalah ketika udah ketemu sama manajemen Indonesia atau pihak Indonesia, most likely kita juga nggak punya kebebasan untuk memberikan kepastian itu pada akhirnya. Jadi kayak mereka harusnya, kalau menurut gue sebagai pihak Indonesia, walaupun orang Koreanya ini nggak ngasih kepastian apapun, paling nggak lo ke fans itu nggak seabu-abu itu. Lo harus paling nggak lebih memberikan lebih lah
Karena biarkan ketidakpastian itu cuman lo yang dapet, tapi ketika lo ke fans harusnya lo tidak memberikan beban itu ke fans. Nah, menurut gue itu yang mostly perusahaan-perusahaan di Indonesia tuh nggak punya keleluasaan itu. Karena pressure dari orang Korea ini juga yang mereka terlalu saklek gitu loh, kayak nggak bisa ngasih flexibility untuk mereka buat berubah. Pada akhirnya ya pressure itu ke project, ke fans semua nih gitu ujung-ujungnya. Itu yang gue lihat dari selama beberapa tahun terakhir. Oke deh, seru berarti banget. Next concert lo dan waktu dekat apa? Pertimbangannya adalah setlist ya? Ya, pertimbangannya setlist aja. Tapi dalam waktu dekat mau apa, nonton apa? SF9. Hah? Emang ada? Acara pemerintah aku. SF5 ya? SF5. Iya, SF9, Ailey dan Nomad. Tahu Nomad nggak? Nomad yang Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Bukan, itu Pak Gehun dong. Udah kemarin. Nggak tahu. Ini acaranya. Gue mau dong SF5 ada Teyang kan? Ada Teyang. Mau kan dengan kekuatan Orda lu dong, keluarin ya, Afra aja nggak dapet. Iya, maksudnya kan gue apa sih fans SF9? Gue lupa lagi. Fantasi. Gue fantasi banget, gue Teyang. Bohong banget. Lu kan Piwan Harmoni, nggak ada. Oh iya, gue lebih suka. Nggak ada. Gue suka Teyang. Ya udah. Lu mah solokan. Anyway. Mau dong kalau ada ya udah. Atau Ron ya, Ron kalau mau ada SF9 Ron. Apa ya ini tiba-tiba ditodong gini. Oke. Ngomong Rifat, thank you banget udah datang. Thank you Rifat, seru banget ceritanya. Wah, nggak berasa. Kalau sama temen, kalau sama Om tuh nggak capek kan iya, ya. Iya. Kalau sama gue kadang udah berapa lama Ron? Udah 4 menit anjing. Capek gue. Biasa gitu. Kalau sama sesama Mon Bebe tuh kan agak lebih ngalir. Ada benang merah yang menyatukan kita gitu. Emang nggak cukup benang merah dia sama gue tuh nggak cukup menyatukan. Udah habis kali benang merahnya. Mungkin setengah jam langsung kayak udah yuk gitu. Thank you Rifat, kita masih ada obrolan lagi.